Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi di pelajaran kimia kelas 10 SMK Bina Karya Mandiri 2. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja. Kita lanjut di bab 1 ya, untuk peran kimia. Lanjut di sub 4, sub 5, dan sub 6. Di sub 4 kita akan belajar tentang materi, susunan, struktur, sifat, dan perubahannya. Nah, ini termasuk dalam materi semua ya. Kemudian di sub 5 kita akan belajar ada 4 teknik pemisahan. Dan di pertemuan selanjutnya untuk sub 6 kita akan belajar keselamatan, yaitu penggunaan APD, alat pelindung diri, kemudian bahaya, dan yang terakhir adalah simbol bahan kimia. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Materi kita akan belajar 4 ya. Yang pertama ada susunan materi, wujud materi, perubahan wujud materi, dan perubahan materi. Nah, apa nih? Nanti kita masuk susunan materi. Susunan materi yang dimaksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Apa sih itu unsur? Unsur ternyata adalah zat yang paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Contohnya C. C itu apa coba? Karbon. Kan kalau kita tahu karbon itu ada karbon dioksida, tapi ini cuma C-nya aja, berarti cuma karbonnya aja. Jadi tidak bisa dibagi-bagi lagi. H adalah hidrogen. O apa coba? Oksigen. Na. Nah, ini Na nih. Na adalah natrium, dan Fe ferum atau besi. Ini adalah unsur kimia yang tidak bisa atau paling sederhana, yang ciri-cirinya adalah dengan menggunakan huruf besar, C sendirian atau H sendirian, O sendirian, kalaupun satu kesatuan Na. Contoh kenapa sih Na? A-nya kecil, karena kalau misalnya A-nya besar nanti dikira ada 2 senyawa. Kalau N sendirian ternyata udah ada, N adalah nitrogen. Nah, ini Na berarti natrium gitu ya. Oke, lanjut. Untuk senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Nah, kalau unsur kan sendiri nih, kalau senyawa dia digabung. Contohnya karbon dioksida, ada C-nya, ada O-nya. O-nya malah ada 2, karbon dioksida. Kemudian ada apa nih? Senyawa apa nih? Ya, senyawa air, H2O. Dan senyawa CaCO3 alias kalsium karbonat. Nah, kemudian kita udah belajar unsur, senyawa. Yang terakhir adalah campuran. Adalah gabungan antara 2 zat atau lebih, di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contoh yang pertama adalah campuran homogen. Homogen berarti dari kata homo. Homo adalah satu ya, berarti yang tidak dapat terpisah kalau kita lihat langsung dengan mata. Contohnya air dan gula, kalau udah disatuin dengan air dan gula, semua akan menyatu dan kita tidak bisa melihat lagi terpisah antara air dan gulanya. Begitu juga dengan air dan garam. Contoh lainnya masih banyak lagi ya. Nah, untuk campuran yang heterogen berarti kebalikannya dari homogen. Kalau homo satu, hetero berarti banyak ya, alias bisa terlihat terpisah oleh mata kita. Contohnya kalau air dicampur minyak, segimanapun kita aduk nanti akan terpisah kembali air dan minyak. Kemudian air dan pasir akan mengendap ke bawah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk wujud materi. Wujud materi mungkin kalian sudah pernah pelajari sewaktu kalian SMP. Contohnya wujud padat, cair, dan gas. Secara sekilas, kalau kalian lihat
Wujud padat berarti partikelnya tersusun rapih dan rata ya, seperti ini. Sedangkan wujud cair, susunan partikelnya agak sedikit longgar dan juga tidak merata. Nah, untuk gas, partikelnya saling berjauhan antara satu sama lain dan susunannya juga tidak merata. Kemudian, untuk wujud materi padat, volumenya walaupun suhunya berubah-ubah, untuk padat volume tetap mau dingin atau mau panas. Kemudian untuk yang cair, volumenya juga tetap. Nah, untuk yang gas, volumenya mudah sekali terlihat berubah. Contohnya, kalian tiup balon dan diikat, kemudian ditaruh di tempat dingin atau dibiarkan semalaman. Biasanya balon pagi-pagi akan terlihat lebih kempes karena volumenya berubah. Untuk tekanan juga untuk zat padat ditekan, tekanan akan tetap. Zat cair juga apabila ditekan, dimampatkan, tekanannya juga akan tetap. Nah, untuk gas, karena di sini masih ada ruang, kalau ditekan, maka ini akan lebih rapat. Nah, tekanannya juga bisa berubah. Contohnya, untuk pengisian tabung. Tabung yang tadinya kosong dari gas, kemudian diisi gas. Tabungnya tetap ukurannya segitu, tapi tekanannya berubah. Ketika diisi gas, partikel ini dan partikel ini akan saling berdekatan, sehingga membuat tekanan menjadi semakin tinggi. Nah, untuk wujud materi, dipindah dimanapun, untuk padat, dia tidak akan berubah bentuk, tapi cair bisa berubah bentuk, apalagi gas dapat berubah bentuk. Oke, lanjut kita ke perubahan wujud materi. Dari padat menjadi cair disebut mencair. Dari cair menjadi gas disebut menguap. Dari gas menjadi padat disebut mengkristal atau menghablur. Contohnya kamper, pembuatan kamper. Dari padat menjadi gas, kebalikannya berarti menyublim. Contohnya kapur barus yang tadinya bentuknya padat, kemudian lama-lama menghilang menjadi gas. Lalu ada mengembun. Dari gas menjadi cair, yang biasa kalian lihat embun di pagi hari pada daun-daun atau titik-titik air. Lalu dari cair menjadi padat disebut membeku. Contohnya pembuatan agar-agar atau jelly yang dalam keadaan dingin akan beku. Nah, kita lanjut ke perubahan materi. Perubahan fisika. Contohnya dia akan berubah secara wujudnya yang paling kelihatan, seperti wujud yang tadi, antara padat, cair, dan gas. Tidak berubah warna, contohnya mentega yang tadinya warna kuning, yang tadinya keras, dipanaskan akan mencair. Terus besi yang memuai. Nah, jika perubahan kimia, dia akan berubah wujud, sifat, dan warna. Contohnya, kalian punya besi kalian taruh di luar, kepanasan, kehujanan, maka besi akan berkarat. Yang tadinya besi warnanya seperti perak atau mengkilat akan berubah menjadi warna kuning. Kemudian pembakaran kayu menjadi abu. Kayu yang sifatnya keras, yang warnanya seperti coklat, kemudian berubah menjadi abu, warnanya abu-abu. Untuk perubahan biologi, dia berubah wujud, warna, bau, dan rasa. Nah, biasanya menggunakan mikroorganisme. Contohnya, pembuatan yogurt dari susu. Yang tadinya cair, sekarang agak sedikit kental dan keras. Nah, contoh lainnya adalah pembuatan keju. Oke, sampai di sini materi dari Ibu. Semoga kalian paham. Nah, jangan lupa dicatat dan dipahami lagi. Jika kalian belum mengerti, bisa diulangi lagi video ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.